Salam sehat, salam sejahtera sedulur. Sukses budidaya ayam itu dimulai dengan matematika kelompok indukan. Kenapa bisa? Karena para sedulur semua tahu dengan jumlah kelompok indukan yang lebih banyak, berarti induk itu menjadi mesin pengganda, menjadi produksi, menjadi mesin penghasil telur. Karena kita bisa mengambil sikap dasar pertama bahwa telur itu bisa kita jual dengan harga 4.000 sebutir. Di sini di tukang jamu dijual 5.000 sebutir. Tetapi di pedesaan bisa saja dia rentang 3 sampai 4.000. Artinya pada sikap ini kita bisa mengurangi biaya pakan khususnya dengan menjual yang namanya itu besaran jumlah telur. Inilah posisi pertama, yaitu kita tidak membuka peluang biaya pemeliharaan, biaya pakan menjadi lebih banyak, menjadi lebih besar, itu dengan memperpendek upaya menjual telur ayam. Sikap dasar kedua atau pilihan kedua adalah dengan memberikan peluang kepada induk ayam mengerami telur tersebut sehingga menetas. Katakanlah satu induk ayam mengerami 5 atau 6 butir telur, maka berarti ketika telur menetas, nilai telur itu sudah naik. Yang tadinya itu 4.000 sudah menjadi 10.000 dalam usia 1 sampai 3 hari anakan ayam menetas. Berarti sudah ada pertumbuhan nilai aset dari 4.000 menjadi 10.000 dalam rentang waktu 20 sampai 21 hari. Artinya dalam rentang 21 hari kita sudah memperoleh 6.000 pertumbuhan nilai aset. Artinya per hari itu kita mendapatkan perolehan sekitar Rp300 per butir telur per hari. Sehingga nilai perolehan semakin bertambah banyak ketika jumlah anakan ayam kita itu semakin banyak. Karena di agen peternakan pun jenis KUB 100 ekor itu bernilai sekitar 750.000. Artinya 1 ekor itu berarti sekitar Rp750. Artinya ada peternak yang memang khusus itu dalam menetaskan anakan ayam khususnya dengan mesin pembantu, mesin tetas listrik atau mesin tetas sederhana, sehingga pada akhirnya perolehan pendapatannya itu bisa lebih besar hanya dengan menjual anakan ayam, menjual itu anakan ayam yang dalam proses breeding. Artinya peternak sudah memiliki 2 rencana pilihan, apakah memang menjual telur atau menjual anakan ayam, sehingga tidak memperbesar biaya untuk proses pemeliharaannya. Itu artinya memperbesar nilai margin keuntungan dari aktivitas itu menetaskan anakan ayam. Pilihan ketiga adalah memang dengan memperbesar anakan ayam yang mungkin tidak terjual untuk kemudian dilakukanlah masa proses breeding untuk sampai ke tahapan itu pembesaran hingga usia 3 bulanan. Kalau proses pembesaran itu dalam usia 3 bulan bisa mencapai 0,8 kilo dengan harga pasaran 45.000, berarti 45.000 dibagi 3 bulan itu berarti sekitar 15.000 per bulan.
Artinya apa? Itu berarti perolehannya adalah Rp500 per hari, karena 15.000 per bulan dibagi 30 hari rata-rata, berarti sekitar Rp500 per hari. Pertanyaan besarnya adalah, lalu berapa biaya pakan per hari, per ekor? Bisakah di bawah Rp200 atau Rp300 sehingga perolehan margin kotornya sekitar Rp300 per ekor per hari? Itu belum dikurangi dengan potensi kematian atau mungkin juga kerugian-kerugian lain. Aplikasi matematika ini harus kita perhitungkan ketika kita masuk pada pilihan ketiga, yaitu pada masa pembesaran, karena berarti selama 3 bulan ayam dengan jumlahnya yang besar atau yang banyak berarti harus diberikan pakan dengan proyeksi tadi perolehan marginnya sekitar Rp200-300 bersih per hari. Kalau kita bisa mengetahui atau memahami atau mengaplikasikan potensi perolehan pendapatan ini khususnya di pilihan ketiga masa pembesaran, maka kita tinggal bagaimana memperkecil biaya pengeluaran khususnya untuk pakan-pakan alternatif sehingga bisa memperbesar potensi itu perolehan penjualan yang lebih positif. Jadi para sedulur semua khususnya yang asik beternak budidaya ayam, ini menjadi salah satu pola perhitungan yang harus dipertimbangkan ketika kita memang melakukan kegiatan budidaya ayam itu sebagai kegiatan ekonomi. Karena pada akhirnya final dari perhitungannya apakah menguntungkan atau tidak, atau bagaimana kita menekan risiko dan potensi biaya supaya menghasilkan hasil yang lebih positif. Salam sehat.